معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله. Redaksi kalimat ittaqullah senantiasa terulang di setiap Jum'ah. Maka momentum yang sangat baik seperti saat ini perkenankan marilah kita merenung mengenang khutbah baginda Nabi Muhammad SAW, suatu pesan mau'izah yang sangat bernilai tinggi, membuat setiap hati tergerak dan setiap mata meneteskan air matanya. Suatu ketika Rasulullah berwasiat kepada para sahabat, laksana wasiat perpisahan. Baginda Nabi bersabda, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah." Aku berwasiat kepada kalian dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sam'an wa ta'ah, mendengar, mematuhi pemimpin, para ulama, para panutan. Wa in ta'mur 'alaikum 'abdun habasyi. Meskipun yang memerintah kita adalah seorang budak sahaya Ethiopia. Dicontohkan seorang budak sahaya berkulit hitam sebagai contoh di mana cara pandang masyarakat Arab ketika itu masih terjebak dengan fanatisme kesukuan, kebangsaan, keqabilahan, dan memandang sebelah mata mereka yang dianggap tidak sama warna kulit dan bahasanya. Tetapi Islam mengajarkan anti ras, anti fanatisme buta. Wa innahu may ya'shi minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Kemudian Nabi melanjutkan wasiatnya bahwa siapa yang hidup dari antara kalian setelah wafat Nabi kelak, maka akan menyaksikan perbedaan yang banyak. Beliau sudah memprediksi setelah wafat Nabi akan terjadi berbagai perselisihan dan perbedaan pendapat. Maka beliau memberikan satu solusi dan pesan sebagai pegangan
sandaran bagi kita. Fa'alaikum bisunnati wa bisunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka kalian harus berpegang teguh terhadap sunnahku, ajaranku, dan sunnah khulafa'ir rasyidin, ajaran para khalifah yang dianugerahi kecerdasan intelektual dan spiritual, al-mahdiyyin, yang mendapatkan hidayah khusus, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sinilah kita bisa memahami bahwa sikap, perilaku, keputusan para sahabat Nabi yang tergolong khulafaur rasyidun, mereka adalah bagian dari ajaran yang dititipkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, mengikuti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mengikuti Sayyidina Umar Ibn Khattab, mengikuti Sayyidina Uthman Ibn Affan, dan mengikuti Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala ajma'in adalah bagian dari mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa bisunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Begitu sabda Nabi. Selanjutnya beliau bersabda, addu alaiha bin nawajid. Gigitlah prinsip untuk memegang sunnah ajaran Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin itu dengan gigi geraham, sebagai isyarat untuk memegangnya kuat-kuat, seperti seseorang yang menggigit dengan bagian gigi terkuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hindarilah, waspadailah oleh kalian perkara yang baru dalam urusan agama. Yang dimaksud dengan muhdatsatil umur di sini menurut para ulama adalah malam yakun fi kitabin wala sunnatin wala ijma'in. Sesuatu yang baru yang tidak ada korelasinya, tidak ada dasar hukumnya jika dikembalikan kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama. Fa inna kulla bid'atin dalalah, maka sesungguhnya setiap bid'ah, sesuatu yang baru itu adalah sesat. Al-Imam Ibn Athir mengatakan al-bid'ah bid'atani, bahwa bid'ah itu ada dua macam, bid'atu hadyin au huda wa bid'atu dalalah. Ada bid'ah sesuatu yang baru yang masih dalam koridor hidayah, petunjuk syariat, di bawah naungan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Dan ada yang bid'ah dalalah. Semoga kita berada dalam siratal mustaqim, jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka yang mendapatkan kenikmatan dari para nabi, kaum siddiqin, syuhada, dan salihin. Jalan yang menuntun kita tidak hanya keselamatan di dunia, tetapi juga keselamatan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang lain diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterangan ini terdapat dalam Marasil Al-Imam Abi Daud. Beliau meriwayatkan dari seseorang yang terbebas dari tuduhan-tuduhan sesat dan menyimpang. Haddatsani man la attahimu. Aku meriwayatkan dari seseorang yang tidak aku tuduh, terbebas dari tuduhan, tidak thiqah ataupun hal lainnya yang mengurangi predikat seorang perawi hadis yang baik. Singkatnya bahwa hadis ini layak untuk kita jadikan sebagai pegangan
terutama di situasi akhir seperti keadaan yang beberapa waktu lalu terjadi. Qala inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di thalathan. Nabi bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan, apa yang aku khawatirkan atas kamu sekalian setelahku nanti ada 3 perkara. Ma yaftahillahu alaikum min zahratid dunya. Yang pertama, sesuatu yang Allah buka kepada kamu sekalian berupa keindahan bunga-bunga duniawi, hiasan duniawi. Warijalun yata'awwaluna al-Qur'an ala ghairi ta'wilihi. Dan yang kedua yang ditakutkan Nabi terjadi pada umatnya adalah tokoh, rijal, para tokoh yata'awwalul Qur'an, yang menakwilkan Qur'an, memahami Al-Qur'an lalu ditafsirkan, ditakwilkan ala ghairi ta'wilihi, tidak sesuai dengan takwil yang seharusnya, takwil yang memang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Disinilah kita mengkhawatirkan munculnya tafsir-tafsir yang bergeser dari ajaran para ulama salaf, dari para mufassirin, salihin, dari mereka yang sudah kita teladani dan menjadi referensi dalam sejarah panjang kehidupan syariat Islam. Yang ketiga, wazallatu alimin, tergelincirnya atau terjadinya kesalahan pada seorang alim, statement, sikap, perilaku dan semacamnya yang menimpa seorang alim. Karena ketika seorang alim tergelincir, akibatnya adalah ratusan, ribuan, bahkan jutaan umat yang mengikutinya dikhawatirkan ikut tersesat, ikut tergelincir, jatuh dalam kesalahan. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, ala unabbiukum bil makhraji. Perhatikan, aku beritahukan kepada kamu sekalian, bil makhraji, solusinya, jalan keluar dari 3 kekhawatiran itu. Dari perhiasan dunia, bunga-bunga duniawi yang Allah buka leluasa. Kita melihat fenomena bagaimana teknologi semakin canggih, temuan terbaru, fasilitas media sosial, sampai pada ranah yang paling privasi sudah tidak ada sekat lagi. Dan bagaimana pendapat, statement yang menimbulkan pro kontra dari tokoh-tokoh yang berbicara tentang agama, serta status, komentar, pendapat seorang alim yang jatuh pada kesalahan, tergelincir, dan diikuti oleh banyak orang. Solusinya, ala unabbiukum bil makhraj min dzalik. Perhatikanlah, aku beritahukan kepada kamu sekalian solusi jalan keluar dari semua hal tersebut itu. Idza futihat alaikumud dunya fashkurullah. Jika telah dibuka bagi kamu sekalian dunia, fasilitas duniawi semakin dipermudah, maka fashkurullah, bersyukurlah kepada Allah dengan makna syukur yang sesungguhnya. Ada 3 syarat orang dikatakan sempurna dalam bersyukur kepada Allah: lisannya bersyukur, hatinya bersyukur, dan amal perbuatannya menunjukkan orang yang bersyukur. Di antara bentuk mensyukuri nikmat adalah merawatnya, menggunakannya untuk kebaikan, untuk ketaatan. Maka ketika kita dipermudah oleh Allah dengan temuan teknologi seperti alat transportasi, media komunikasi yang kita rasakan hari ini, jagalah untuk kebaikan,
untuk kemaslahatan, bukan menyebarkan berita bohong atau pembulian atau penyesatan dan penipuan yang itu jauh dari ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khudhu ma ta'rifuna minat ta'wil. Solusi yang kedua, ketika menghadapi para tokoh-tokoh agama yang menakwilkan Quran tidak sesuai dengan semestinya, maka ambillah apa yang kalian ketahui dari takwil itu sesuai dengan keilmuannya. Ikutilah ajaran para ulama, mufassirin yang benar-benar berada dalam sawadil a'dham, mayoritas ulama, sehingga tidak tergolong syadz atau menyimpang. Wa ma syakaktum farudduhu ila Allah azza wa jal. Dan takwil yang membuat kalian ragu, sesuatu yang membuat kalian ragu, kembalikanlah kepada Allah azza wa jal. Tidak perlu dipanjang lebarkan untuk penakwilan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tetapi kembalikan saja maksud dan murad maknanya, penakwilannya kepada Allah azza wa jal. Dengan setidaknya berucap Allahu a'lamu bimuradihi, Allahu a'lamu bis-shawab dan sebagainya, daripada berkata menurut saya, menurut hemat saya, menurut akal pikiran saya, menurut pendapat saya. Maka yang bijaksana adalah Allahu a'lamu bis-shawab, Allahu a'lamu bimuradihi, sehingga kita terjaga dari ketergelinciran. Wantadhiru bil alimi fai'atahu fi'atahu. Dan tunggulah oleh kalian terhadap orang alim yang tergelincir, yang jatuh pada kesalahan, tunggulah keadaan dia kembali. Pada saat dia meralat kembali ucapannya, rarat, menarik kembali kesalahan statementnya. Di sini ada satu isyarah bahwa kita sebaiknya mendoakan orang alim yang terpeleset kata, semoga kembali kepada jalan yang benar. Wala talqifu alaihi, jangan mengambil tindakan cepat tergesa-gesa, yang itu bisa menimbulkan masalah baru. Wala talqifu alaihi athratahu, jangan mengambil tindakan cepat tergesa-gesa terhadap kesalahannya. Disinilah pentingnya tidak berkomentar, tetapi menunggu saat yang tepat. Fenomena terakhir ini, setiap ada komentar langsung disambut oleh komentar yang lain. Setiap ada status yang diupdate, ada komentar yang lain. Tidak ada waktu sejenak atau beberapa saat untuk merenungkan apakah tepat saatnya untuk memberikan komentar selanjutnya. Inilah fenomena yang telah diantisipasi oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga dalam kondisi fitnah akhir zaman kita terselamatkan dengan berpegang teguh kepada sunnah ajaran dan wasiat baginda Rasulullah SAW serta khulafair rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أصلح لهم شؤونهم. اللهم أصلح لهم شؤونهم. اللهم أصلح لهم شؤونهم. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدة إندونيسيا هذا بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر.